Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Jadi untuk ROM kali ini saya akan membahas ROM base MIUI. Ya, seperti biasa di sini kita akan lihat dulu pada bagian tentang ponsel di ROM yang saya pakai kali ini. Oke, jadi untuk ROM yang saya pakai ini adalah MIUI Liam, tapi bukan yang terbaru. Namun di tentang ponselnya ini tertulis sebagai MIUI 13 EU Beta. Dan untuk buildnya ini berada di tahun 2022 bulan 10 tanggal 26. Dan untuk ROM ini juga itu statusnya portingan dari Poco F3. Kemudian untuk kernel di sini sudah saya ganti pakai kernel Kangrook R29. Dan pada kernel bawaannya sendiri di ROM ini seperti biasa masih menggunakan kernel dari PUBG. Jadi untuk ROM ini pada kernel bawaan menurut saya sebenarnya sudah smooth, namun hanya pada penggunaan daily aja. Sedangkan jika dipakai game pada kernel bawaannya ini menurut saya agak kurang mulus aja. Lalu untuk ROM ini apabila tidak dipakai buat kebutuhan game, menurut saya ini adalah ROM MIUI 13 tersmooth yang pernah saya pakai di Poco X3 Pro. Karena di ROM ini jika dipakai buat daily menurut saya sudah cukup smooth. Untuk multitasking juga sudah sangat enteng, jarang juga ada aplikasi yang memulai ulang. Dan untuk perpindahan aplikasinya juga sudah terbilang smooth bagi custom ROM base MIUI. Apalagi ini MIUI 13. Yang membuat smooth di ROM ini untuk penggunaan daily mungkin karena di ROM ini menggunakan launcher mode, atau mungkin juga karena bawaan dari racikan custom ROM ini. Lalu untuk fitur di bagian pengaturan launchernya juga sudah tersedia beberapa fitur yang cukup banyak. Dan untuk fitur pada launcher seperti ini kalau gak salah sama seperti kayak MIUI XTB atau MIUI CSX yang pernah saya bahas. Karena untuk fitur di launchernya ini menurut saya cukup mirip dengan MIUI CSX atau XTB sih kalau gak salah. Kayaknya MIUI XTB sih. Kemudian di ROM ini juga ada beberapa bug yang cukup mengganggu. Untuk bug yang pertama yaitu berada di pengaturan jaringan. Untuk bug di bagian ini yaitu apabila kita ingin mematikan SIM card di ROM ini tidak bisa. Jadi apabila salah satu SIM cardnya ini ingin dimatikan, maka di sini akan langsung terjadi freeze atau nge-lag atau juga bisa jadi force close. Untuk bug ini sebenarnya sih gak terlalu masalah bagi kalian yang tidak suka mematikan SIM card. Dan selain masalah ini untuk bagian jaringan di sini tidak ada masalah. Kemudian untuk bug yang kedua yaitu berada di bagian file manager bawaan. Jadi untuk bug ini apabila kita ingin mengirim file via Bluetooth, share it atau yang lainnya menggunakan file manager bawaan atau langsung dari file manager bawaan, maka di sini tidak bisa dilakukan karena akan terjadi force close. Tapi untuk hal ini bisa diatasi dengan menggunakan file manager pihak ketiga. Contohnya seperti Jet Archiver atau yang lainnya. Lalu untuk bug yang ketiga yaitu berada di bagian kamera. Untuk masalah ini sebenarnya gak begitu masalah. Jadi untuk masalah di bagian ini hanya ada masalah soal tampilan. Nah untuk bugnya itu hanya berada di bagian kamera depan jika menggunakan mode full screen. Jadi di sini akan ada tampilan seperti tompel pada bagian kiri atas. Tapi untuk bug ini tidak ada masalah pada hasil gambar. Dan untuk bug yang terakhir yaitu berada di bagian game. Mungkin untuk bug ini nanti saja saat pembahasan game akan saya bahas. Lalu untuk beberapa fitur di ROM ini masih terlihat biasa aja karena ini base-nya MIUI EU. Tapi di sini sudah ada tampilan ambien dan untuk tampilan ambien ini sudah bisa digunakan tanpa ada masalah. Meskipun di layar IPS hasilnya gak begitu bagus dan membuat baterai jadi boros, tapi fitur ini sepertinya lumayan sih untuk gaya-gayaan aja. Kemudian pada bagian keamanan di ROM ini sudah komplit. Pada face unlock-nya juga di sini sudah bisa membaca wajah dengan sangat cepat. Lalu untuk bagian display di sini sudah ada beberapa fitur tambahan. Untuk fitur seperti ini seperti berada di MIUI CSX atau MIUI XTB. Cuma saya lupa lagi, pokoknya pernah saya bahas di ROM MIUI antara MIUI CSX atau XTB ada fitur yang seperti ini. Ya, fitur AI untuk mempertajam gambar atau video. Kemudian pada bagian refresh rate di sini sudah ada 3 pilihan yaitu 60, 90 dan 120 Hz. Ya jadi itu saja beberapa fitur tambahan yang ada di ROM ini. Kemudian untuk performa seperti biasa kita lihat pada skor Antutu sudah cukup tinggi. Karena untuk skornya ini sudah bisa berada di angka 619 ribuan. Dan untuk tes Antutu ini pada kernelnya sudah saya ganti.
Kemudian untuk tes pada CPU throttling juga sudah sangat bagus karena hasil dari grafiknya sudah sangat stabil seperti ini. Ya meskipun untuk skor angkanya gak begitu tinggi. Tapi untuk tes game di ROM ini menurut saya performanya itu kurang bagus. Contohnya saat saya tes pada game Apex Legends di settingan normal dengan FPS rata kanan. Untuk gameplaynya ini kurang nyaman karena sering ada patah-patah. Untuk tes game pada Apex di sini saya belum ganti kernel. Dan untuk game Apex ini ketika saya sudah mengganti kernel pakai Kangruk, untuk gameplaynya itu tidak ada begitu perbedaan yang jauh. Tapi untuk performa gamenya jadi lebih mendingan jika dibandingkan dengan menggunakan kernel bawaan. Dan untuk game ini meskipun pada bagian kernelnya sudah saya ganti tapi masih suka ada frame drop. Lalu untuk game PUBG Mobile di ROM ini juga mendapatkan performa yang sama seperti di Apex Legends. Pada tes ini juga saya belum ganti kernel. Untuk gameplaynya gak begitu mulus di settingan grafik smooth extreme. Kemudian setelah saya ganti kernel pada game PUBG ini juga sama, cuma ada mendingan sedikit aja. Tapi tetap masih suka ada frame drop. Cuma untuk frame dropnya ini gak terlalu sering, gak seperti pada kernel bawaan yang sering ada frame drop pada game PUBG ini. Dan untuk bug pada game di ROM ini berada pada bagian kiri yang seperti ini. Entah itu untuk fungsinya buat apa dan cara menghilangkan masalah ini juga saya gak tahu di mana. Yang pastinya ini menurut saya untuk bug seperti ini cukup mengganggu untuk pandangan. Selanjutnya seperti biasa pada game Mobile Legends di ROM ini sudah smooth di settingan grafik rata kanan. Tapi apabila menggunakan kernel bawaan masih suka ada frame drop. Dan setelah saya ganti kernel pakai Kangruk, untuk game Mobile Legends ini jadi sedikit lebih mendingan meskipun gak begitu mulus-mulus amat. Tapi untuk Mobile Legends ini gameplaynya menurut saya masih cukup nyaman. Selanjutnya untuk ketahanan daya baterai di ROM ini masih normal karena setelah saya coba push untuk game Mobile Legends serta beberapa penggunaan aplikasi yang lain, untuk baterainya di ROM ini masih bisa bertahan selama 5 jam lebih. Ya, jadi untuk ROM ini menurut saya sangat rekomendasi bagi kalian yang tidak terlalu suka bermain game karena untuk penggunaan daily atau casual di ROM ini sudah sangat mulus. Ya seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa ROM ini adalah custom ROM base MIUI 13 tersmooth yang pernah saya pakai di Poco X3 Pro. Untuk multitasking lancar, tidak ada masalah, cuma ada beberapa bug di ROM ini yang tadi saya sebutkan. Dan untuk masalah bug yang lainnya di ROM ini kayaknya ada, tapi untuk penggunaan saya cuma menemukan bug itu saja. Kemudian untuk kalian yang suka game di ROM ini gak begitu rekomendasi, apalagi game berat. Tapi kalau cuma buat game Mobile Legends aja di ROM ini menurut saya sudah terbilang bagus. Tapi harus ganti kernel atau mungkin menambahkan beberapa modul gaming andalan kalian masing-masing. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan pada custom ROM kali ini. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.